Ruang Hening, Ruang Sejuk. Senin, 1 Maret 2021 dalam Pekan Prapaskah kedua. Bersama saya, Leon, hambanya dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan sabda. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami supaya sabda itu berdaya guna dalam hidup kami, khususnya pada hari ini. Ini semua kami mohon demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, Anda pernah mendengar kata doudes? Doudes adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang kira-kira artinya saya melakukan sesuatu supaya saya mendapatkan sesuatu. Manusia punya kecenderungan untuk melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Saking banyaknya yang dia inginkan, sampai dia merasa sudah melakukan banyak hal baik menurutnya. Sampai pada suatu saat ketika dia menemukan orang lain berbuat yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, maka otomatis dia akan menyalahkan perbuatan orang lain tersebut. Contoh, bila kita melihat dan kita berada di tempat umum, lalu kita duduk dan tiba-tiba ada orang tua datang yang perlu tempat duduk, maka biasanya kita mempersilakan orang tersebut duduk di tempat kita. Contoh lain, bila kita berada di tempat umum, kita mempersilakan orang lain yang lebih tua untuk masuk dulu atau keluar lebih dulu. Perbuatan baik kan? Apa masalahnya? Menjadi masalah bila ketika ada orang lain yang tidak melakukannya persis seperti yang kita lakukan, maka kita menyalahkan orang tersebut. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini dengan jelas mengajak kita untuk berpikir seperti murid Yesus, seperti anak-anak Allah pada umumnya, seperti orang yang sudah menerima sakramen baptis, ekaristi dan krisma. Apa itu? Ukurlah orang lain menggunakan ukuran Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Ukurannya apa? Lupa ya? Saya ingatkan, karena saya juga barusan ingat. Namanya kasih. Saya bacakan dari Korintus. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain,
Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saya ulangi lagi, kasih tidak berkesudahan. Sekali lagi saya katakan, ukurlah orang lain menggunakan ukuran Allah Bapa, yaitu kasih. Sulit, pasti sulit jika Anda tidak mencoba. Apakah mudah? Jika dibiasakan untuk dilakukan, pasti mudah. Semoga Allah Bapa sumber kasih mendampingi kita untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua saudara, kawan, kerabat yang saat ini sedang menderita apapun penderitaannya. Legakanlah mereka, sembuhkanlah penyakitnya pada waktunya, lunakkan hati yang keras, damaikan jiwanya. Berilah yang terbaik kepada mereka, Bapa. Kami juga berdoa untuk renovasi gedung Paroki Santo Stefanus Surabaya. Semoga pembangunan berjalan lancar dan biaya-biaya tersedia melalui kebaikan hati orang-orang yang Bapa sentuh hatinya. Semoga hari ini kami boleh belajar untuk mengasihi orang lain dan tetap melakukannya karena kasih tidak berkesudahan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.